Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV dimanapun Anda berada, saya Nyoman Wijaya senang sekali bisa berhadapan dengan Anda dalam acara yang mudah-mudahan sudah mulai ditunggu-tunggu oleh khalayak pemirsa, Pustaka Dewata. Pustaka Dewata menampilkan para penulis yang memang sangat langka di Bali. Namun jika ada penulis-penulis yang kita telah bicarakan sebelumnya seperti Saudara Arianta Sutamo, ternyata banyak punya tulisan yang begitu diperlihatkan kepada kita terkejut, begitu banyak mereka menulis. Sekarang saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau memiliki 40 buah buku. Siapakah dia? Tiada lain adalah Dr. Andus Iketut Wiono M.A.G. Dia adalah seorang ahli dan praktisi agama yang sudah melalang buana kemana-mana sebagai penceramah, pembicara masalah agama. Tapi kali ini boleh jadi saya akan mengajak beliau membicarakan agama dalam kaitannya dengan realitas sosial, dan tentu akan mengambil juga salah satu buku yang ada misalnya makna-makna agama dalam kehidupan. Tapi sebelum kita mengarah ke situ, pemirsa Dewata TV, saya akan mengajukan suatu pertanyaan yang sifatnya umum, yang tentu akan bisa dijawab oleh Pak Wiono dengan bagus. Saudara Wiono, bisakah tolong dijelaskan kalau kita kemudian mencari batas-batas antara agama Hindu Bali atau agama Bali dengan agama Hindu, mana sih sebenarnya, karena bercampur keduanya. Unsur mana yang Hindu Balinya, unsur mana yang Hindu di dalam praktek keagamaan di Bali? Sebenarnya semuanya Hindu. Hindu itu selalu dibentuk oleh budaya luarnya. Sebab Hindu itu adalah bersifat sanatana, kemasnya nutana, selalu remaja dan segar. Penerapannya karena bersifat demikian selalu mengikuti konsep Iksa Sakti Desa Kala Tatua. Dia akan dikemas oleh budaya setempat. Tak pernah Hindu tampil begitu telanjang, tak. Pasti dikemas oleh budaya setempat. Karena dasarnya Iksa Sakti Desa Kala Tatuanya yang Hindu, Iksa Sakti Desa Kalanya itu yang setempat. Kalau dibilang tatuanya dalam praktek keagamaan, mana buktinya ada tatua di Bali dalam praktek keagamaan? Bukankah misalnya tatua etika upacara yang utama seharusnya tatua, tapi kenyataannya banyak orang meneliti mengatakan bahwa memang dia akhirnya bukan ada di hulu. Iya, ini disebabkan karena studi Hindu itu jarang mendalam ya. Jadinya akibat sampingannya yang disudi, lalu dia bikin sebut sendiri. Itulah bedanya ilmu dan agama. Agama ini sudah ada ketentuan-ketentuan dalam kitab suci, penerapannya karena sudah lama, lalu lama ada suatu kalimat yang zaman dulu itu sangat menyekam kita, ayowira itu tidak boleh diartikan salah artinya. Bukan, boleh mempelajari. Begini Pak Wiono, begini, kita sedang membicarakan praktek keagamaan, bukan berbicara agama secara normatif. Kita sedang melihat bagaimana orang Bali beragama. Tampaknya memang tatua yang seharusnya berada di hulu, tapi terus di inti jadi tatua ketika upacara, justru upacara yang ada di atas, di hulu. Itulah karena tidak pernah didalami tatuanya, untuk luar saja. Katakanlah misalnya galungan, itu sudah 1300 tahun yang terlalu galungan. Saya hampir lihat galungan itu hampir tak pernah dirayasi dengan teksnya dalam lontar. Janganlah cari weda jauh lah itu, di lontar. Lalu isi lontarnya sama dengan nilai weda. Bersama. Apa? Misalnya di lontar sebutkan Buddha Klion Dungulan Ngaran Galungan, Patitis Ikang Jalan Sandi Galang Padang Maria Kena Biar Paranidap. Jadi kesimpulannya memang benar menegakkan Dharma. Tapi teksnya itu agar Dharma itu menang, para ilmuwan itulah harus dipertemukan tiap balungan. Pertemukanlah semua ilmu. Patitis Ikang Jalan Sandi diarahkan dan pertemukan semua ilmuwan untuk memberikan pencerahan pada masyarakat, untuk menghilangkan biar Paranidap Dharma.
Itu harusnya. Tapi kalau galungan itu orang malah berlaura ya. Harusnya ilmuwan-ilmuwan itu dipertemukan minimal di Banjar. Berapa ada ilmuwan kumpulkan, ajak dia menyelesaikan masalah-masalah yang diadakan di desa atau di Banjar. Nah ini yang harus dilakukan. Demikian juga Melasti. Melasti itu ada macam-macam dimengertikan secara umum, tapi teksnya tidak pernah dibaca barangkali. Jarang orang baca. Sebentar dulu. Kalau kita berbicara teks, berarti kan memang kita harus tahu siapa yang membuat teks itu, kapan teks itu dibuat, untuk apa teks itu dibuat. Apakah memang teks itu betul teks kuno atau memang teks yang digarap kemudian, Pak Weda? Teks itu teks kuno. Artinya kan bisa masuk Sanskrit, lalu direkonstruksi dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Bali kuno. Nah, mungkin dibaca, tapi baca mungkin sebagiannya dibaca. Bisa Widi Widrania gitu. Bantannya ini itu aja dihafal, tapi substansinya sedang ditinggalkan. Mengapa kita harus menggunakan teks itu? Bukankah banyak sekali teks-teks baru yang bisa jadikan referensi untuk memahami galungan misalnya? Karena begini, karena teks itu nyambung dia dengan teks di atasnya. Sebab filologi Hindu pertama sabda Tuhan, kedua resi, ketiga sastrawan, sastrawan baru tokoh masyarakat mengamalkan. Kalau saya lihat nyambung itu. Tidak segi kepustakaan nyambung, tapi aplikasinya tidak nyambung gitu. Ya, tapi kan siapapun tidak tahu teks itu kapan dibuat kan? Sebenarnya kalau dari segi bahasanya kan sudah bahasa yang sangat kuno ya. Jadi misalnya seperti galungan, nyepi Majapahit itu ada dalam negara agama itu 3 hari. Jadinya rakyat kumpul, tokoh-tokoh kumpul mengevaluasi setahun itu yang mana dan yang tidak. Maka nyepi dulu 3 hari. Setelah itu baru jalan lagi. Mana dilanjut, mana yang ditunda, mana yang diulang. Gitu. Makanya di tiap desa Karaman ada kayaan 3. Sepeda Utpati, Sriti, Pralina. Penciptaan, pemeliharaan, dan pemeralina yang sudah agak usang. Itu harusnya. Nah ini yang kurang dilakukan. Gitu. Mengapa bisa kurang? Siapa yang salah, Pak? Sebenarnya kita tidak punya siapa. Karena zaman lah begitu. Karena waktu dulu kita semuanya kalau sudah raja mengendahi ya sudah kayak gitu. Padahal semuanya belum benar kan dia. Tidak ada yang kritis dengan dalam demokrasi ini kita sekarang kesempatan untuk memperbaiki. Tapi memperbaiki ini tidak gampang ya. Jadi kembali ke awal pertanyaan saya, mana Hindu Bali, kalau dikaitkan dengan praktek Hari Raya Galungan dan Nyepi tadi yang kita lihat sekarang, yang dominan mana? Sebenarnya sebenarnya tidak bisa kita pisahkan begitu ya, sebab selalu seperti makanan. Makanan itu kan universal. Ya, tapi bentuknya lokal. Nah, dulu dikenal berpikir universal berlaku lokal. Kalau katakanlah galungan. Kalau di India galungan itu Wijaya. Kata Wijaya dan galungan sama artinya menang. Nah, di sana 10 hari dirayakan. Dan di sini ada Sugian, ada penelahan galungan gitu ya. Biasa lah lagi di Bali. Kalau di India itu 3 hari memuja Dewi Durga untuk menghancurkan niat buruk mau niat baik. 3 hari Dewi Saraswati. Karena betapapun orang berniat baik tanpa ilmu juga omong kosong. Dan ilmu itu tidak menghasilkan kesejahteraan juga omong kosong. Maka 3 hari lagi memuja Dewi Laksmi. Siapa sih yang berwenang menyatakan bahwa tradisi dan agama itu tidak boleh dipisahkan? Sebenarnya memang dalam kitab suci agama itu ditradisikan. Weda abiasa. Weda itu dibiasakan jadi kebiasaan. Itu petunjuknya di salah satu 260, 275. Mangga biasa Dharma Sedana, dia tradisikanlah itu supaya menjadi tradisi gitu. Jika memang dengan tidak mengkaitkannya dengan tradisi, praktek keagamaan menjadi lebih mudah dan murah, mengapa tidak dilakukan sedangkan zaman menuntut itu? Bagaimana Anda menjawab? Justru tradisi itulah kan menjawab mudah kita mengamalkan agama. Cuma tradisi itu kan dibuat oleh manusia kena ruang dan waktu. Nah, tradisi ini harus terus diperbaharui karena Weda itu sanatana, kekal abadi. Penerapnya nutana, harus ada penyegaran terus. Penyegar. Ini ada jalan, yang kurang lancar jalannya. Begitu. Tapi kan praktek keagamaan beberapa hari yang lalu, jadi saya wawancara dengan Saudara Gede Arianto Sutamo. Di situ ada salah satu tulisannya yang membicarakan orang Bali akhirnya rela menjual tanahnya demi untuk upacara ngaben. Berarti kan sebenarnya tradisi. Ya, kalau misalnya tradisi itu kan ada yang sudah usang, ada yang masih segar. Makanya ada nutana, disegarkan terus ya. Karena menurut kitab suci zaman sekarang tidak upacara tekan beragama. Harusnya dana punya.
Nah, karena dan penekanannya bukan hilang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Jika memang berbicara seharusnya, banyak sekali kata seharusnya yang kita terapkan bisa di Bali. Siapa yang berwenang? Tidak boleh memisahkan agama dan tradisi atau budaya. Begini, kalau agama nilai universal, kalau tradisi itu harus terus remaja dia terus. Tapi kenyataannya kan tidak ada peremajaan tradisi. Nah, inilah kesalahan kita. Nah, sekarang kan dengan adanya kemerdekaan dan di mana mulai ada orang kebebasan beragama, mulailah kita sekarang kan sudah banyak ada perubahan, sudah mulai disadari. Jadinya kalau paradigma sudah ada itu, cuma paradigma itu belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih ada takut melaksanakan. Misalnya orang ingin supaya lebih mementingkan dana punya, sudah ada. Bahkan ada orang tua sekarang neken kalau mati jangan ayah diabenkan besar-besaran. Kalau ada uang dana punya kan kepada tapi saya rasa praktek penjagaan pengamanan tradisi itu sangat kuat sekali untuk kepentingan pariwisata. Bagaimana jawaban Anda? Kita tunggu setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Dewata TV, kita tunggu, kita dengar jawaban ahli agama kita, Pak Wiyana, tentang bagaimana orang rela menjual tanah untuk upacara ngaben, padahal seharusnya ada cara yang lebih mudah. Dari itu silahkan. Karena apa substansi ngaben itu tidak dipahami. Saya yakin itu. Kalau dipahami ngaben itu, bahwa ngaben itu kan tujuannya adalah untuk memuja leluhur. Dengan pemujaan leluhur itu kan mendapatkan 4 pahala. Kerti, balai, yase, yuse. Nah, ini yang tidak dipahami. Padahal kalau kita ngurus anak itu kan leluhur juga yang menjelma. Pendidikan kan itu harusnya. Nah, ini yang mungkin tidak dibaca, hanya mengandalkan petunjuk tukang banten dan pendeta, itu misalnya, dan semangatnya dia. Karena dia sangat yakin apapun dikorbankan, ini dia. Padahal kalau mengorbankan itu kan mesti ada keseimbangan ya. Dan punya katakan sekarang. Kalau orang dan punya untuk pendidikan, untuk kemanusiaan, kurang semangat ya. Kalau dan punya ngepura, upacara semangat. Ya. Berarti tradisi itu harus disempurnakan lagi gitu ya? Memang perjuangannya begitu. Harus ada utpati sisi perlina di situ. Tapi kenyataannya tidak. Apakah itu memang demi pariwisata ya? Bukan tidak. Berjalan, tapi kan lama ya. Lama sekali. Sebab dalam teori marketing saya baca, merumuskan sudah capable gampang, agar acceptable tidak gampang. Tapi kan begitu lama menunggu, banyak sekali orang sudah pindah agama karena tradisi yang tidak kuat ditanggung. Itulah memang risikonya ya. Risikonya, makanya terus kita berusaha, itu kan yang merumuskan harus pendeta. Sekarang di Parisada ini, kelemahan Parisada itu salah satu kan kurang doa ya. Dana, orang, dan alat. Ini yang kita kurang. Jadi sosialisasinya agak lemah sekali, karena kita dukungan dana, dukungan orang. Apakah itu demi pariwisata ya? Nah, saya tidak berani mengatakan begitu. Kenapa harus tidak? Kira-kira? Karena pariwisata itu kan mendatangkan lapangan kerja, mendatangkan income. Nah, sekarang pemakaian income ini harusnya ada untuk kita ini yang mana harus dipilih, demi pariwisata ataukah demi orang tetap beragama Hindu? Karena kenyataannya tradisi itu menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan konsepsi agama. Kalau agama Hindu dilaksanakan dengan benar, justru pariwisata akan makin meningkat. Karena dulu pernah tahun 70 ada seminar, diumpamakan Bali ini seperti kembang. Jadi Bali berkembang bukan untuk kuman. Tapi kalau Bali berkembang, biar kuman tertarik gitu ya. Tapi bukan sengaja menarik kuman. Tapi kembangkanlah kembang ini sempurna mungkin, kuman pun tertarik. Itu harusnya. Tapi jangan dipaksa berkembang supaya kuman tertarik, kan ini kan kesalahan sini ya. Tidak alami perkembangannya. Nah, ini kalau diperhatikan kan ini ya. Nah, ini anunya. Jadinya memang juga diingatkan dalam agama, zaman kali ini memang sulit sekali melawan orang yang sudah kecanduan dengan uang. Yang juga antek kali tanahnya mau lehin mangedana. Kalau zaman kali tidak ada lebih sakti pada uang. Apakah memang mungkin agama Hindu satu saat sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, ketika kecerdasan orang semakin meningkat, tradisi betul-betul
10% misalnya agama Hindu 90%, atau barangkali tradisi tidak ada, kita betul-betul hanya mengandalkan Hindu. Kira-kira bagaimana? Saya kira saya tidak bisa berpikir begitu. Jadi agama harus ditradisikan, tradisi itu harus hidup terus. Ini kan ada buku saya, Membela Tradisi Weda. Ya. Gitu ya. Jadi harus tradisi itu harus terus berubah. Tradisi Weda kan tidak masalah, tapi kan yang kita warisin kan tradisi masa prasejarah sampai zaman kerajaan sampai itulah karena tidak pernah dianukan, sama dengan kita punya. Kan kalau dalam Hindu kan tradisi itu ibu. Kalau ibu tidak pernah dimandikan, tidak pernah dianukan mambo, enten itu ibu gitu. Kainnya pernah diganti. Berarti Anda lebih setuju tetap agama menyatu dengan tradisi. Memang agama harus ditradisikan, itu perintah Weda itu ya. Harus ditradisikan. Cuma tradisi agama kan beda dengan tradisi umum. Ya. Nah sekarang ini nyampur ya. Kadang-kadang misalnya dulu mana salah, itu bukan tradisi agama, itu tradisi kerajaan itu dicampur gitu ya. Misalnya tradisi harus kita ngelawar tuh misalnya, itu kan memang ada disebutkan setiap upacara harus ada jamuan makanan gitu ya. Nah jamuan makanan tidak mutlak harus di luar kemampuan kita. Nah, Anda sebagai intelektual atau ahli agama, ya intelektual agama, kemana sih sebenarnya arah pemikiran selama ini? Apakah cenderung untuk mempertahankan tradisi atau mengadakan pembaruan-pembaruan? Kalau memang pembaruan, dalam buku mana itu bisa diperlihatkan? Sebenarnya tradisi itu harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui justru tradisi. Bukan, dalam buku mana pembaruan-pembaruan atau ide-ide pembaruan dalam diri Pak Wiyana tertuang dalam buku? Apakah bisa? Itu buku ini satu ya. Ini juga mengenai tradisi agama. Apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan dari buku ini? Sekarang kan agama sering justru tidak dimaknai dalam hidup ini. Nah misalnya buah, mengaturkan buah dan jajan, raka-raka. Itu bukan itu yang itu hanya suatu simbol agar kita berkarya dengan ilmu. Karena raka-raka, pinaka, widadari. Jadi ilmu itu dikembangkan agar membuahkan hasil, itu maksudnya sebenarnya itu. Misalnya menggunakan bunga. Nah bunga itu sekarang pinaka kenian ke untuk mayatnya. Kenian pikirlah yang dikembangkan, bukan harus memaksakan cari bunga sampai beli keluar Bali itu misalnya. Misalnya begini, ada ringgit kan kalau sini pun pinaka kelanggangan ke untuk mayatnya. Langgang ini yang dipentingkan, bukan harus meringgit. Nah, sebagai orang dalam di PHDI, kenapa Anda tidak memperjuangkan itu? Oh, sudah buku-buku saya buat. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Siapa yang salah? Saya kira bukan tidak perubahan, tetap ada perubahan. Cuma perubahan baru paradigma, baru orang peperangan akhir ya. Dan ini kan yang tidak bisa berubah serentak, tidak bisa, tidak mungkin itu. Tapi 1 tahun loh Pak Wiyana, kita telah berjuang untuk melakukan perubahan di bidang agama. 100 tahun kita telah berjuang untuk, saya kira tapi tidak pernah berhasil. Presidennya tahun 1959. 1920 orang sudah berpikir banyak tentang modernisasi agama. Kan baru sedikit sekali ya, Nah ini belum ada suatu manajemen sosialisasinya, belum manajemen, baru hanya spontan itu cuma sekarang saya lihat begitu. Berarti Hindu di Bali itu hanya mengandalkan tradisi lebih banyak ya, bukan pada Weda berarti ya. Pada Weda kita, tapi tradisi yang sudah membelenggu itu memang kan membutuhkan waktu. Makanya dulu ada racun tafsir supaya orang kembali kepada maknanya. Apa agama itu maknanya? Misalnya agama itu pemujaan Tuhan, maknanya apa? Kan Asih punya, itulah bakti kita. Sekarang masih dipisah-pisah. Tapi dalam praktek agama kan belum begitu. Tidak ada kan unsurnya. Bukan ada. Artinya hal itu belum banyak lah kita melakukan. Sudah ada perubahan, tapi sangat lamban. Nah, kendalanya tadi itulah. Jadi sosialisasi yang masih kita lemah. Masih lemah sosialisasinya. Menunggu barangkali makin banyak orang pindah agama begitu ya. Bukan ya. Kira tidak demikian. Terus itu sosialisasi. Tapi itu kadang-kadang ada hikmahnya. Baru sadar. Karena banyak dua kembali lagi. Kan dia baru sadar. Karena ini kalau Gus Dur pernah tahun 93 menyatakan dalam seminar di Jogja, semua agama kena penyakit formalistik. Formal aja itu, tapi maknanya tidak ada kan dia. Nah misalnya seperti Banten tadi itu. Banten itu kan bahasa zaman dulu gitu ya. Harusnya bahasa itu dimaknai. Gitu ya. Saya ingin bertanya dulu, upacara. Kan mendekat artinya. Tapi kadang upacaranya pakai menjauhi orang. Kalau memang demikian mudah sebenarnya beragama secara Hindu, apakah kita boleh meniadakan persembahan Banten dengan melakukan meditasi, yoga begitu saja, cukup enggak? Itu pilihan kan agama itu ekanta samkirta, sendiri dan bersama. Itu boleh aja itu. Ada yang begitu. Tapi dalam hal di mana kita begitu nggak tidak, sekarang kan ada yang sendiri-sendiri. Misal saya kalau pernah menghilam atau lain, baru saya pakai sarana sembahyang. Kalau cukup pakai dupa saja.
Ya, meskipun sarana juga itu dupa. Satu aja kan lebih hemat gitu ya. Atau meditasi sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama, mesti ada, kita pelihara juga tradisi kita ini yang memang mungkin. Sebab upacara, kan dari mendekat. Upacara melayani. Harusnya ini yang dilakukan. Ya, kita akan lebih tekankan lagi pada perbedaan antara upacara dan upakara setelah yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, kita akan mendengar lebih jauh bagaimana jawaban Saudara Ketut Uyana tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara upacara dan upakara, mengapa upacara lebih menonjol bukan upakara, mengapa upakara kemudian diartikan sebagai bantan. Apa sebenarnya? Gimana? Kalau dari segi arti kata, di dalam kamus bahasa Sanskerta, upacara mendekat. Nah, mendekat itu mendekatkan diri dengan alam sama dengan Tuhan. Makanya banten itu 3 jauh maknanya. Lambang alam, lambang manusia, lambang Tuhan. Sehananya berbanten pindah ke ragan tertuwi, lambang di kita, pindah ke warna rupa daripada lambang Tuhan, pindah ke ande warna lambang alam. Lalu di dalam upacara itu ada upakara. Upakara itu pelayanan artinya, melayani. Para upakara punyanya papaya, para pidana, itu dalam Weda disebutkan, barang siapa yang selalu melayani orang lain dia akan dapat punya. Barang siapa yang menyakiti orang lain akan mendapat papel. Itu artinya. Tapi kalau memang digambarkan dengan simbol itu sama dengan simbol tapak dara itu. Iya, persis begitu. Tetapi tapak dara itu kan stagnan, diam. Seharusnya kan yang simbol agama Hindu itu yang swastika itu yang berputar seperti cakra, dia berputar. Nah, inilah yang berputar inilah harusnya ada utpati baru ajak dia. Jadi kalau diam itu kan mati. Ajak itu artinya hidup. Utpati, stiti, pralina. Kayak gitu. Kalau tidak begitu udah ajak namanya. Atau rajak apalah. Tegak lah. Tegak. Jadi kalau saya bisa tegak. Ini kan karena saya dulu TK ada TK dulu. SR, SMP, SMA kan itu yang ajak. Tapi kembali pada pertanyaan awal dalam diskusi kita, apakah karena upakara kemudian diterjemahkan menjadi bebantenan padahal dia harusnya menjadi aksi sosial atau kemanusiaan, itu tidak terlaksana di Bali, apakah karena memang ada penggabungan yang begitu kuat antara unsur agama lokal Hindu dengan unsur keinduannya yang dari Weda? Saya kira ada begitu kesalahpahaman tentang upacara itu yang masih terjadi, kesalahpahaman. Jadi kok upacara itu mau utama tidak besar gitu, padahal yang ada pesat kekayaannya Raja Sekian Tamasian. Sudah saya tulis bukunya tahun 93. Sebagai orang dalam di lingkungan PHDI, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh PHDI? Sudah sering tafsir sampai 20 tahun tafsir. Terus sebar, tapi kesebarannya terbatas sekali ya. Terbatas sekali, lebih banyak orang akan versi yang kuno-kuno yang harusnya sudah direformasi masih tetap. Apakah karena PHDI tidak punya wibawa sehingga dia tidak bisa tersebar ke seluruh pelosok? Saya kira itu begini. Semuanya kita di PDI sebagian besar masih part time, bukan part time lagi, mungkin 1/5. Belum ada yang 1/5 time gitu ya. Bukan kalau full time saya kira bisa. Sekarang sudah mulai ada kausan. Kenapa tidak bisa dijadikan full time betul-betul orang profesional yang mengelola agama? Karena inilah kita. Atau karena memang parisada bagian dari kendaraan politik begitu? Saya kira enggak. Artinya justru karena dia tidak jadi kendaraan politik lah, tidak diperhatikan oleh tokoh politik ini. Jadi pengangar misalnya, atau masyarakat pengusaha. Kalau tidak punya power politik, kadang-kadang dalam perhatian kita. Nah, karena parisada tidak punya power politik lah, mungkin hal ini ya orang misalnya kalau sepak bola dibiayain miliaran. Kalau parisada ya palingnya sekat juta. Memang ada kesan parisada angin lalu, ada atau tidak parisada agama tetap berjalan begitu kan? Nah, itu ada kesan sehingga tetap berjalan, tapi akan beginilah jadi terus. Jadi kalau tidak dibiaya full penuh ini dia di pengabdian, dan ini tidak bisa kita salah pemerintah aja. Umat-umat yang mampu juga. Kita punya Dharma Dana Nasional untuk bikin dana abadi. Laman sekali saya serukan, tapi dana punya mengalir untuk Ngepura, untuk Banjir bin Banten. Karena punya yang begini ini untuk pendidikan, misalnya juga dilaksanakan dalam Sloka Dara 2, zaman jauh lebih tinggi nilainya membuat seorang suputra daripada 100 kali upacaranya. Nah, ini artinya pendidikan harus dikembangkan. Di mana sebenarnya letak kegagalan dari strategi keagamaan? Nah, ini juga sistem
Sebab sistem nasional kita semua pendidikan diarahkan formal, non formal dan informal kurang. Maka saya dalam 76 saya ngotot. Sebenarnya agama lebih banyak diajarkan di Banjar, di Pura, di desa adat, bagi umat lain di gereja Kristen itulah ya, diajarkan. Non formal. Apa karena kita salah menafsirkan agama bahwa pada dasarnya yang dipuja oleh orang Bali itu bukanlah Hyang Widi dalam pengertian Tuhan yang Maha Kuasa, yang Esa, yang Tunggal, tapi adalah Betara-Betara dan Kala. Ya. Sebenarnya itulah kesalahpahaman itu. Sebenarnya Betara-Betara itu kan fungsi-fungsi Tuhan itu ya. Tuhan itu Esa, Ekam, Sapitra, Bahuda, Udanti itu kan sebutnya banyak ke fungsinya banyak. Itu saya misalnya kadang dia jadi supir, kadang menjadi tukang sapu di rumah. Tapi kan itu lebih banyak jawaban-jawaban akademis, Pak Wirna. Ya. Padahal kenyataannya di masyarakat orang tidak mempedulikan Tuhan. Tuhan itu paling tinggi letaknya. Lebih baik pegawai-pegawainya aja dulu kan begitu biasanya. Itulah yang terjadi. Katakan persis begitu kejadiannya. Nah inilah wajib kita untuk memberi pengertian bahwa. Karena itu kan lebih baik dipisahkan aja budaya dengan agama. Saya kira kalau budaya mana yang kita pakai, kalau kita harus apa memang perlu sekali budaya itu harus dibudayakan. Karena memang Weda tidak percaya diri, tidak pede untuk bisa berdiri sendiri tanpa tradisi begitu. Bukan begitu. Jadinya sama dengan makanan lainnya universal bentuknya supaya mudah diserap oleh masyarakat itu sebenarnya. Nah cuma ini harusnya ada yang terlambat ini kan partisipalinya yang terlambat. Sama seperti kuda dan kereta. Ya. Kan tidak semestinya kuda itu dikambung dengan kereta supaya dia menjadi dokar. Mestinya kuda itu bisa ditarik dengan yang lain. Begitu juga dengan agama. Kan tidak selamanya agama harus dikaitkan dengan tradisi. Bisa saja dia berdiri sendiri sesuai dengan apa yang tertera di Weda. Kalau begini, kalau agama itu harus kita lihat intinya di Weda. Sudah itu peranan Tuhan, peranan orang suci, peranan sastrawan, peranan masyarakat. Inilah jadi agama gitu. Atau karena Weda terlalu sulit dipahami sehingga orang lebih mudah ke tradisi. Bagaimana? Saya kira keliru itu menurut saya. Jadinya Weda itu ditradisikan itu perintahnya. Weda abiasa gitu. Harus ditradisikan. Cuma dalam Bhagavad Gita 12 dikatakan abiasa jadinya diana tiaga santi anantaram. Atau istilah yang lebih benar itu adalah Weda yang dijabarkan, Weda ke Wedar gitu ya. Iya. Itulah jadinya kan petunjuk tradisi itu. Abiasa tradisi Weda itu harus terus-terusan dianalisa dengan ilmu jadinya. Tapi fokus dengan doa. Tetapi karena kita manusia yang menganukan harus tiaga lewatnya. Sekarang kan perubahan ada jalan, banyak yang berkembang. Nah, cuma dalam perubahan ini tentunya seperti bisa katakanlah seperti contoh-contoh di luar daerah saya lihat di luar negeri. Katakanlah seperti Amerika merubah tradisi masyarakat makan dari beras itu 50 tahun lamanya baru berhasil. Beras saja. Tapi kita sudah 1 abad loh belum berhasil sampai sekarang. Itu apakah karena tahyul ya Pak Wiana? Saya kira dirubah dengan cara tahyul, tidak dengan jenjana. Sebenarnya kan ada program, katakanlah Indonesia merubah produknya di beras kan gagal. Nah karena tidak di manajemen dengan baik. Atau memang salah manajemen agama dalam manajemen agama yang keliru. Kita mengajarkan agama dengan cara menakut-nakuti begitu. Ya. Saya rasa benar nggak begitu? Itu ada yang begitu, tapi ada yang mengatakan bahwa agama itu salah satu kan takut itu kan salah satu kekotoran disebutkan dalam Upanishad ya. Jadi ini kekotoran Abhinivesa namanya. Jadi yang disebut klise kotor itu ada 5. Awidya, asmita, raga, dosa. Abhinivesa takut itu cara yang kotor sebenarnya. Jadi cara-cara menakut-nakuti ya agama bahwa kalau kurang bantan sedikit nanti roh akan tidak akan marah. Akan marah begitu ya. Itu yang keliru itu. Jadi menurut konsep agama tidak boleh takut, tapi jangan diajar orang takut. Atau karena pada awal penyebaran Weda di Bali, Weda begitu sakral, begitu sulit dijabarkan sehingga harus dengan cara menakut-nakuti. Makanya ada metodenya. Weda itu kan Prabu Samhita dikatakan. Sangat penuh wibawa. Maka dibuatlah Suhrita Samhita, rumusnya lebih ramah. Makanya ada Semerti, ada Ityasa Purana. Terus begitu ada tradisi. Jadinya tradisi yang berasal dari Ityasa Purana itulah yang harus pelihara. Terus sesuaikan pengembangan. Tapi kenyataannya, kenyataan itulah yang masih jauh. Kita lihat mulai dari masa prasejarah, cara-cara orang untuk mengajarkan agama, walaupun barangkali saat itu belum disebut dengan agama atau nilai-nilai moral yang adiluhung,
itu selalu dengan cara menakut-nakuti, misalnya dengan membuat gambar Bathara Kala, dengan membuat gambar Banaspati Raja, jadi penguasa hutan yang digambarkan seperti kala begitu. Itu kan cara-cara menakutkan yang berlanjut terus sampai sekarang. Simbol itu tidak salah, caranya menjelaskan simbol itu keliru. Tapi kita akan lihat jawaban Pak Uyono setelah acara yang satu ini, iklan yang penting juga bagi kita pemirsa untuk bisa melanjutkan acara ini. Ya, saya rasa saya benar. Di awal-awal masa sejarah begitulah. Jadi ketika ditemukannya candi-candi, kita lihat banyak sekali melihat cara-cara mengajarkan nilai norma-norma agama melalui dengan cara menakut-nakutkan. Salah satu misalnya dengan menggambarkan kala. Padahal kala itu adalah simbol dari Banaspati Raja, penjaga hutan, bahwa hutan itu harus dilindungi. Kenapa harus berliku begitu? Dan itu ternyata dilanjutkan terus sampai sekarang. Nah, itulah cara mensosialisasi yang keliru, bukan simbol yang salah. Simbol itu benar itu. Sangat mengerikan kalau hutan rusak, gitu maksudnya. Mengapa harus digambarkan dengan Banaspati Raja dan supaya orang takut merusak hutan itu maksudnya. Tetapi kan relevan dengan zaman itu, sekarang sudah tidak kan begitu. Ya. Nah, artinya sekarang kan tetap bisa dipakai itu dalam soal tertentu, tapi jelaskan bahwa begitulah mengerikan kalau hutan rusak. Karena dia itu harusnya Buddha kala itu ruang dan waktu. Kalau tidak bisa kan sebab filsafat barat dan timur kan agak beda ya. Kalau di barat orang pada dengan alam, kita kan sesuai dengan alam. Ruang dan waktu Buddha kala itu udah kan ayang begitu. Ya. Banaspati Raja sehingga menjadi makhluk yang menyeramkan, padahal itu kan penghuni hutan, penjaga hutan. Artinya Wanaspati kan gitu. Tapi begini, kalau hutan itu tidak kita pelihara dengan baik, itulah mengerikan jadinya. Itu harusnya dijelaskan. Mengapa masih tetap dipertahankan cara-cara menakut-nakutkan itu? Nah, itulah cara penggunaan simbol yang keliru. Ya, menarik sekali. Di dalam buku ini kita akan banyak sekali pemirsa Dewata TV dimanapun Anda berada, banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari buku ini. Saya akan mengajak Saudara Ketut Uyono untuk berbicara dalam buku ini, tapi tentu saya akan mengawali bagian yang terpenting yang justru berasal dari penyunting, padahal suntingan itu tentu didasarkan pada substansi buku ini tentang sorga dan neraka. Itu disebutkan sini memang ada orang yang mengatakan ketika Pak Uyono hadir dalam satu seminar di PPG, ada yang mengatakan saya lebih senang melantik mati di neraka saja. Dan dialog itu terus berlanjut. Mengapa sih memang surga dan neraka itu menjadi penting untuk dibicarakan? Sebab begini, surga dan neraka itu ada akibat perbuatan, bukan tujuan hidup ya. Jadinya kalau kita berbuat dosa, nerakalah. Sehingga orang takut berdosa, itu maksudnya sebenarnya inilah dijelaskan. Tapi kan tidak ada satu orang pun yang sudah pernah pergi ke surga atau ke neraka. Mengapa bisa menjelaskan ada surga dan neraka? Karena itu apakah itu cara-cara untuk menakut-nakuti orang? Kan ada dijelaskan dalam kitab suci kalau neraka, kalau kita berbuat dosa akan neraka. Ini maksudnya supaya orang takut berbuat dosa, kan maksudnya. Berarti neraka itu tidak ada sebenarnya secara fisikal begitu? Sebetulnya kan neraka itu ada dalam manusia kita, kenyataan kita. Kalau kita berbuat dosa, itu kan neraka dan namanya. Berarti neraka itu dan surga itu sebenarnya ada di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Dan nanti akibat sana itu kan neraka yang tidak kelihatan itu kan keyakinan. Jadi gitu. Agama itu ada keyakinan. Berarti apakah di dalam ajaran Hindu memang ada disebutkan secara fisik surga neraka itu ada? Disebutkan begitu, dilukiskan kan agama itu kan ada juga yang hal-hal yang irasional. Agama itu rasional dan irasional. Dunia irasional ada juga itu. Nah, itu menjangkau dunia yang irasional itu mesti cara-cara keyakinan. Nggak bisa dengan tahyul aja, tidak bisa keyakinan. Dengan takut kita berbuat dosa sehingga lebih banyak berbuat baik gitu. Jadi tanpa itu orang justru akan lebih leluasa aja. Kalau pragmatis cara berpikir orang ngeri juga kita ya. Nah, untuk bisa masuk surga dalam ajaran Hindu apa sebenarnya yang harus dilakukan? Ya, ada dua yang harus dilakukan. Tiga. Jadi berbakti pada Tuhan itu wujudkanlah dengan nyata untuk menjaga alam dan menjaga kebersamaan. Itu aja sebenarnya. Jadinya reta dan dharma ya. Jadinya serada, reta, dan dharma itu inti ajaran agama Hindu. Jadi bakti pada Tuhan itu untuk kita menegakkan reta. Reta itu hukum alam. Dan dharma, hukum kebersamaan.
Nah kalau itu tujuan yang sederhana Nah, sebenarnya. tapi kenyataannya kan banyak sekali orang bukan orang menjadi jalan pintas untuk bisa masuk surga melalui upacara ngaben yang besar-besar itu bagaimana? Itu yang ditahyulkan dunia. Sebenarnya orang ngaben itu kan karma, perbuatan. Itu hanya nambah aja karma positif kita kalau ngabennya baik. Kalau ngaben tidak baik justru akan malah terbalik. Kan ada dalam Manusatra 3 sloka 36 37 di sana. Kalau kita berbuat baik, kalau kita lahir di perkawinan yang terhormat dan berbuat baik kita kan dapat memperbaiki leluhur kita di alam di skala 10 tingkat malahan. Dan kemudian kita akan terpelihara gitu berbaik. Nah ngaben itu salah satu bentuk berbuat baik. Kalau dia leluhur kita meninggal membawa berbuat baik 10 dan tidak baik 20, dengan ngaben mungkin nilainya 2 kan berkurang deh. Dan berbuat tidak baiknya bertambah. Nanti kita mengabdi negara, kita ikhlas berkorban, kita mengembangkan ilmu, nanti nama-nama. Jadi bukan semata-mata harus ngaben caranya menyambut rukun. Jadi ngaben itu salah satu bentuknya dan tidak otomatis kan mencapai surga, hanya nambah karma baik saja. Tapi kan agama Hindu, dalam agama-agama yang berkembang di Bali kan tidak semuanya memberikan cara ngaben. Kan ada juga agama Wisnu lain, agama aliran Brahma lain. Dulu kan kita di Parisada sudah kita buatkan tahun 71 pedoman ngaben. Tahun 63 sudah kita anukan pedoman yang tertulisnya sudah kita buat. Tapi ini masyarakat lamban sekali mengikuti ini. Ya. Nah, soal caranya itu kan memang diberikan banyak cara ya, banyak cara menuju itu. Itu substansinya sama saja semuanya itu sesuatunya. Sebab dalam agama Hindu kan Weda itu kan universitas lah. Sampradaya itu fakultasnya itu. Fakultasnya. Sebenarnya banyak sekali hal yang perlu kita tanyakan. Apa sih kemana sih akhir dari perjalanan roh yang sudah pergi itu? Tapi sayang memang waktu kita sangat mepet sekali. Banyak benernya hal yang menarik yang perlu kita bicarakan. Nah, satu patah kata untuk pemirsa Dewata TV dimanapun berada dari Pak Wiyarno, kira-kira bagaimana cara beragama yang baik? Silakan. Marilah tingkatkan bakti kepada Tuhan untuk diwujudkan secara nyata, menjaga alam itu untuk luas artinya kebersihannya, tumbuh-tumbuhannya, jaga airnya, ada sabkati itu. Dan kedua, menjaga kebersamaan itu akan menjadi baik apabila ada 3 syaratnya. Dalam persamaan itu ada kesetaraan, dalam kebersamaan ada persaudaraan, dalam kebersamaan itu ada kemerdekaan untuk mengembangkan fungsi dan profesi. Nah, kalau 3 hal ini tidak ada kebersamaan itu akan saling tekan menekan. Nah, inilah yang saya anukan. Tujuan agama itu. Jadinya aplikasi agama. Baru pada makna agama itu. Iya, demikianlah pemirsa Dewata TV. Hal yang penting yang telah disampaikan oleh Bapak dari Eksekutif MAG sebenarnya banyak sekali seperti yang saya katakan tadi yang kita perlu serap dari beliau. Namun sayang waktu tidak mengizinkan kita untuk berbicara lebih jauh. Marilah kita tutup acara ini dengan Pramo Santi. Om Santi. Terima kasih Pak.